Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih untuk kita semua karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu Matematika Diskrit yaitu Pak Joni Hidayat STMT, dan yang saya sayangi teman-teman kami semua. Nah, selanjutnya materi kami akan dibacakan oleh teman kami Ruth Handayani Baru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memulaikan pembahasan kami. A. Struktur data graf. 1. Pengertian struktur data graf. Struktur data graf ini adalah salah satu bentuk struktur dan non-linear yang terdiri dari simpul atau nodes vertex dan sisi atau edges. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Setiap simpul mempresentasikan suatu entitas dan sisi menggambarkan koneksi atau hubungan antar entitas tersebut. Secara umum, graf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Graf terarah atau directed graf. Setiap sisi memiliki arah dari satu simpul ke simpul lain. 2. Graf tak terarah atau undetermined graf. Sisi tidak memiliki arah, hubungan antar simpul bersifat dua arah. Dalam implementasinya, struktur data graf banyak digunakan dalam berbagai bidang di dunia atau IT, seperti jaringan komputer, media sosial, sistem rekomendasi, hingga algoritma pencarian jalur terpendek. 2. Komponen dasar pada graf. Struktur data graf dibangun dari dua komponen utama dan beberapa komponen tambahan yang membentuk keseluruhan struktur hubungan. Berikut ini adalah komponen-komponen dasarnya. 1. Vertex atau simpul node. 1. Merupakan entitas utama dalam graf. 2. Mewakili objek atau titik tertentu seperti pengguna atau dalam media sosial, komputer dalam jaringan atau kota dalam peta. 3. Contoh, dalam graf media sosial, vertex bisa mewakili satu akun pengguna. 2. Edge atau sisi garis. 2. Menghubungkan dua vertex. 2. Menyatakan adanya hubungan atau koneksi antara dua simpul. 3. Bisa merupakan koneksi arah atau directed atau dua arah unitated. Baik, saya akan melanjutkan hasil dari kelompok kami dari Ruth Handayani. Perkenalkan, nama saya Kris Manduru. Baik, nomor 4, W atau bobot. Terbagi menjadi 3, yaitu nilai yang melekat pada sisi atau edge. 2. Digunakan untuk menyatakan informasi tambahan seperti jarak, waktu, atau biaya. 3. Contoh, dalam peta, bobot bisa berupa jarak antara dua kota. 5. Adjacent atau keterhubungan. Dua simpul dikatakan adjacent jika keduanya dihubungkan oleh sisi struktur. 2. Struktur adjacent ini penting dalam representasi dan traversal graf. Ilustrasi komponen. Misalkan terdapat simpel A, B, dan C dengan hubungan sebagai berikut terbagi menjadi dua, yaitu A, B, 2, B, C. Maka dia terbagi menjadi 4, yaitu A, B, C sama dengan vertex. 2. AB dan BC sama dengan edge. 3. A dan B sama dengan adjacent. 4, 5, dan 3 sama dengan W. Tiga, jenis-jenis graf. Struktur data graf memiliki berbagai jenis yang diklasifikasikan berdasarkan sifat, hubungan antar simpul, arah sisi, dan keberadaan bobot. Berikut penjelasannya terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah atau direction. 1. Graf hak terarah atau underset.
Graf terbagi menjadi 3. Setiap sisi tidak memiliki arah. 2. Hubungan antar simpul bersifat dua arah atau saling terhubung. 3. Contoh, hubungan pertemanan di Facebook. 2. Graf terarat atau directed graph atau digraf terbagi menjadi 3. Di setiap sisi memiliki arah dari satu simpul ke simpul lain. 2. Hubungan bersifat satu arah. 3. Contoh, sistem follow di Twitter atau Instagram. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Diki Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jenis-jenis graf yang sebelumnya dibahas oleh teman kami Krisman Rupru. Graf berdasarkan bobot atau weight. Graf tidak berbobot atau unweighted graph. Sisi tidak memiliki nilai bobot, semua hubungan dianggap setara. 2. Graf berbobot atau weighted graph. Setiap sisi memiliki bobot atau angka yang merepresentasikan jarak, waktu, biaya, dan lain-lain. Contoh, jalur antar kota dengan jarak tempuh. Graf berdasarkan keterhubungan atau connectivity. 1. Graf terhubung atau connected graph. Setiap simpul dapat dijangkau dari simpul lain melalui satu atau lebih sisi. Biasanya berlaku untuk undirected graph. 2. Graf tidak terhubung atau disconnected graph. Terdapat simpul yang tidak bisa dijangkau dari simpul lainnya. Graf berdasarkan kemunculan sisi. 1. Simple graph. Tidak ada sisi ganda atau loop atau sisi yang kembali ke simpul itu sendiri. 2. Multigraph. Dapat memiliki lebih dari satu sisi antara dua simpul. Bisa juga mengandung loop. Graf berdasarkan siklus. 1. Acyclic graph. Tidak mengandung siklus atau cycle. Contoh, directed acyclic graph atau DAG digunakan dalam struktur folder atau dependensi pada pemrograman. 2. Cyclic graph mengandung satu atau lebih siklus, yaitu yang kembali ke simpul asal. Graf jenis khusus. 1. Complete graph. Setiap simpul terhubung langsung ke semua simpul lainnya. 2. Divergent graph. Simpul dibagi menjadi dua kelompok dan sisi hanya menghubungkan simpul dari kelompok berbeda. Contoh, rekomendasi produk atau user product. B. Graf dalam jaringan komputer. Contoh penerapan graf dalam jaringan komputer. 1. Representasi topologi jaringan. Jenis topologi. Bus linear graph, ring graph dengan siklus, star graph dengan satu simpul pusat dan banyak simpul terhubung, mesh graph lengkap, complete graph, tree acyclic graph tidak mengandung siklus. 2. Routing dan jalur terpendek digunakan untuk menentukan jalur tercepat atau terpendek antar dua simpul komputer. Algoritma seperti Dijkstra dan Bellman-Ford digunakan untuk menghitung jalur optimal berdasarkan bobot, misalnya bandwidth, jarak, atau waktu tunda. 3. Monitoring dan deteksi masalah. Graf dapat digunakan untuk melacak node yang gagal, memetakan root data, serta memantau trafik atau node. Manfaat penggunaan graf dalam jaringan komputer. 1. Visualisasi struktur jaringan yang kompleks.
2. Optimalisasi jalur pengiriman data. 3. Manajemen jaringan lebih efisien. 4. Deteksi kegagalan atau bottleneck secara real time. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ali Yunus Lase. Terima kasih. Baik, biar akan saya melanjutkan materi yang dibahas teman kami yang sebelumnya, Muhammad Diki Wahyudi. Nama saya Ali Yunus Lase akan melanjutkannya. Bagian C, graf dalam media sosial. Jenis graf yang digunakan, yang pertama, Nested graph untuk mewakili sistem follow atau A mengikuti B, tetapi B belum tentu mengikuti A. Yang kedua, Unrested graph untuk hubungan mutual seperti pertemanan. Yang ketiga, Weighted graph. Bobot bisa menunjukkan seberapa sering interaksi terjadi. Misal, jumlah komentar atau pesan. Penerapan graf dalam media sosial. Yang pertama, rekomendasi teman atau koneksi. Menggunakan algoritma transversal graf seperti BFS untuk menentukan teman dari teman. Graf menganalisis node yang memiliki koneksi bersama. Yang kedua, analisis komunitas atau community detection. Yang pertama, mengelompokkan pengguna ke dalam subgraf yang memiliki koneksi padat antar anggota. Yang kedua, digunakan untuk memahami komunitas atau graf yang terbentuk secara alami. Yang ketiga, deteksi spam atau akun palsu, yang dimana melalui analisis pola hubungan, akun palsu cenderung tidak punya banyak koneksi atau koneksi yang tidak dialami. Dan yang keempat, sistem rekomendasi konten. Yang pertama, menggunakan graf bipartite antara pengguna dan konten. Yang kedua, menyambungkan pengguna dengan jenis konten yang disukai oleh pengguna lain dengan pola serupa. Contoh graf Twitter. Yang pertama, simpul pengguna Twitter atau user ABCD. Kedua, sisi arah dari A ke B jika A mengikuti B. Dan yang ketiga, berat, yaitu jumlah interaksi atau like, request, dan replies. Baik teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami pada malam hari ini, dan jika ada kesalahan dari awal pertengahan hingga akhir video, kami minta maaf, dan semoga teman-teman semua juga dapat memakluminya. Terima kasih dan selamat malam. Bye-bye.